Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Best Friends Forever akan menjelaskan tentang pitch deck kami dengan aplikasi bertajuk Halo Tukang. Next. Di sini saya akan menjelaskan suatu narasi ya. Kisah nyata, krisis jam 2 pagi. Bray, pipa air jebol. Saya minta Anda untuk bayangkan, Anda terbangun karena air menggenang. Langkah pertama, WhatsApp keluarga, tetangga, hingga Google, di mana mencari bantuan untuk solusi dari pipa air jebolnya. Hasilnya nihil, tidak ada. Nah, di momen kritis, mencari tukang yang ready, jujur, dan kompeten terasa lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Ini adalah trauma kolektif jutaan pemilik rumah di Indonesia. Next. Oke, masalah pertama yang kita hadapi adalah krisis regenerasi. Sekarang ini, nyari tukang yang pas itu susahnya hampir mustahil karena 3 kendala utama. Yang pertama, aksesibilitasnya 0 atau zero. Nyari tukang itu masih untung-untungan. Jadi, kita itu cuma bisa mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut yang pilihannya terbatas banget. Nah, yang kedua adalah masalah harga tembak. Ini sering banget kejadian ketika kita lagi membutuhkan membutuh banget atau situasi darurat, harganya tiba-tiba dinaikkan sepihak karena tidak ada standar tarif yang transparan. Lalu yang ketiga, kualitasnya taruhan. Karena nggak ada sertifikasi atau verifikasi keahlian, kita seakan-akan beli kucing dalam karung. Bukannya benerin rumah, kadang malah eh, membuat kerusakan baru. Nah, fenomena ini memicu apa yang kita sebut sebagai paradoks makro. Ada dua kondisi bertolak belakang yang terjadi bersamaan. Di sisi pencari kerja, ada sekitar 43% orang yang ngeluh susah dapat pekerjaan. Penghambatan utamanya biasanya karena standar pengalaman yang ketinggian atau kepentok batasan usia. Tapi anehnya, di sisi industri sektor konstruksi justru lagi teriak karena krisis tenaga ahli. Anak-anak muda sekarang minim banget yang berminat masuk ke dunia pertukangan. Jadi situasinya cukup ironis, di satu sisi banyak orang butuh lapangan kerja, tapi di sisi lain, sektor konstruksi justru kekurangan orang karena tidak ada yang mau melirik profesi ini. Oke, selanjutnya adalah statistik hambatan sourcing tradisional, yang dimana statistiknya merupakan kesulitan sourcing informasi dengan data sekitar 87% memiliki hambatan untuk mencari tukang. Lalu, yaitu waktu antrian yang lama sekitar 2-6 bulan, lalu tarif non-aplikasi. Biasanya fluktuasi tanpa standar baku atau kontrak tertulis sehingga bisa mencapai harga yang melambung tinggi. Lalu biaya cadangan biasanya akan menyebabkan pembengkakan anggaran pada tengah proyek sebesar 10 hingga 20%. Lalu ada validasi penerimaan platform digital yang dimana terdapat survei yang menunjukkan bahwa sekitar 89% orang setuju terkait platform digital yang berkaitan dengan memanggil tukang. Selanjutnya ada anatomi kebingungan konsumen. Di lapangan banyak konsumen sebenarnya bukan cuma bingung cari tukang, tapi juga bingung soal siapa yang bisa dipercaya. Yang pertama ada isolasi sosial. Jadi warga baru biasanya belum punya kenalan tukang terpercaya, akhirnya mereka mengandalkan rekomendasi random. Yang kedua, defisit kompetensi. Banyak konsumen punya referensi dari online, tetapi tukang yang dipilih belum tentu bisa merepresentasikan desain tersebut dengan tepat. Yang ketiga, kredibilitas rendah. Sistem kerja masih informal dengan rincian yang biasanya lewat chat tanpa laporan resmi. Yang keempat, bahaya moralitas dalam kerja tradisional.
Misalkan tukang sengaja memperlama pekerjaan supaya upah bertambah. Dan yang terakhir adalah trauma one prestasi. Banyak masyarakat takut ditipu karena kasus tukang kabur. Selanjutnya adalah dilema sistem pengupahan tradisional. Dalam sistem tradisional, baik sistem harian maupun borongan sebenarnya sama-sama punya resiko. Sistem harian, misalkan masalah utamanya durasi kerja sulit dikontrol. Jadi ada potensi pekerjaan sengaja diperlama supaya upah makin membesar. Sedangkan sistem borongan fokusnya sering berubah karena mengejar target yang cepat. Akibatnya kualitas dan kerapian bisa menurun. Oke, yang terakhir di sini ada realita pahit kasus One Prestasi. Di sini mengatakan kontraktor hanya menyelesaikan setengah pekerjaan, melarikan sisa muka, memblokir nomor WhatsApp, dan menghilang tanpa tanggung jawab. Laporan kasus Pak Bandung. Kasus seperti ini menciptakan trauma kolektif yang membuat konsumen bingung memilih tenaga kerja tanpa jaminan hukum. Oke, mungkin segitu saja materi dari kelompok kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.